Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 untuk kelas 4. Untuk itu kalian persiapkan buku paketnya untuk disimak. Untuk KD-nya yaitu Bahasa Indonesia 3.6, kemudian IPA KD 3.2. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Yang keempat, dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Perhatikan gambar yang ada di buku paket. Di situ terdapat berbagai gambar tentang profesi. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, kalian bisa menyebutkan gambar yang ada di buku paket itu mempunyai profesi sebagai apa? Ya, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pelukis, ada yang menjadi dosen dan sebagainya. Amatilah gambar di samping. Apakah kalian tahu jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, kalian simak bacaan berikut ini, yaitu kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut.
Sang Ita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membuatnya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Ya, itulah bacaan mengenai kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Berikut soal yang ada dari bacaan. Yang pertama, siapa Sangita Lahman? Ya, Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Yang kedua, mengapa ia ingin menjadi guru? Karena ia menyukai kegiatan mengajar anak-anak prasekolah. Kemudian yang ketiga, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Agar menjadi guru yang baik, Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Menurutmu, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Sikap yang perlu dilakukan agar menjadi guru yang baik yaitu dapat memahami anak-anaknya. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Ya, mari kita simak puisi tentang cita-citaku karya M. Ridwan Hafid. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mencapai cita-cita itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, itulah puisi tentang cita-citaku karya M. Ridwan Hafid. Ya, berikutnya kalian supaya menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Apakah judul puisi tersebut? Yang kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? Yang ketiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Selanjutnya, yang nomor 4, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Yang kelima, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Ya, silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Perhatikan gambar yang ada di buku paket kalian. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di atas? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan termasuk daur hidupnya. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak.
Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Perhatikan daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kemudian daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Yang ketiga, daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Dan yang terakhir yaitu daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur.
Ya, itulah pelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar meski masih belajar dari rumah. Sekian, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.